warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Irensya Ivanka dengan NIM 19150366142 dari kelas Sistem Informasi C Angkatan 2019. Dan bersama 6 orang teman kelompok saya, yang pertama ada Jerolin Betsy Angela dengan NIM 043, yang kedua ada Elsa Mardiah Deka Putri dengan NIM 101, yang ketiga ada Nur Fitrayani dengan NIM 104, yang keempat ada Puput Trisantika dengan NIM 108, yang kelima ada Metisya Darwi dengan NIM 110, dan yang terakhir ada Yuda Pratama dengan NIM 114. Pada kesempatan kali ini, saya bersama 6 orang teman saya akan menjelaskan mengenai risiko keamanan. Yang pertama adalah pendahuluan risiko keamanan. Teknologi informasi selain memberikan keuntungan juga membawa risiko yang beragam dan berdampak kerugian secara finansial maupun non-finansial. Sistem informasi merupakan aset terpenting dalam perusahaan dan organisasi. Meskipun demikian, sistem informasi tersebut memiliki kelemahan yang rentan. Salah satunya adalah gangguan terhadap data dan infrastruktur pendukung teknologi informasi. Beberapa organisasi mengalami kegagalan dalam menerapkan teknologi informasi yang menimbulkan risiko pada pola pembangunan sistem informasi. Hal ini juga dapat menghambat proses tertentu untuk dapat segera mengetahuinya guna dapat mengatasi permasalahan sebelum terjadinya kerugian. Pengumpulan data dan mengevaluasi bukti menentukan apakah informasi yang dibangun dapat memelihara integritas data, menjaga aset, membuat sasaran organisasi dapat tercapai, dan memiliki sumber daya yang efisien, maka dibutuhkan proses yang audit. Risiko pada sistem informasi juga sangat berkaitan erat dengan keamanan sistem informasi, di mana secara umum belum diketahui tingkat keamanannya, maka dibutuhkan risk management dalam penilaian. Risk management memiliki tugas dan mengidentifikasi risiko yang dihadapi sebelum terjadinya permasalahan, yaitu mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut, mencari solusi atas risiko yang terjadi, menyusun strategi untuk menyikapi persoalan, serta mengkoordinasi pelaksanaan dan mengevaluasi penanggulangan risiko. Risiko merupakan satu dari 2 strategi untuk mencapai keamanan informasi. Risiko dapat dikelola dengan cara mengendalikan atau menghilangkan risiko atau mengurangi dampaknya. Tingkat keparahan dampak dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, dampak yang parah atau severe impact, yang membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan untuk berfungsi. Yang kedua, dampak signifikan atau significant impact, yaitu yang menyebabkan kerusakan dan biaya yang signifikan, tetapi perusahaan tersebut tetap selamat. Dan yang terakhir, dampak minor atau minor impact, yaitu yang menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi di dalam operasional sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa risiko pada keamanan sistem informasi perlu didefinisikan dalam suatu pendekatan yang sistematis, sehingga perlu menganalisa beberapa kemungkinan dengan penilaian risiko pada tahap risk management, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan metode sebagai pendukung proses penilaian risiko keamanan sistem informasi tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai pendahuluan risiko keamanan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Vira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitrayani, NIM 19150366104. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai keutamaan risiko keamanan. Risiko keamanan didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan yang tidak terotorisasi. Keutamaan risiko-risiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Ketika suatu basis data dan perpustakaan peranti lunak tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak memiliki akses, hasilnya adalah hilangnya informasi atau uang. Yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi.
Penggunaan yang tidak terotorisasi terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Seseorang dapat merusak atau menghancurkan peranti keras atau peranti lunak sehingga menyebabkan operasional komputer tersebut tidak berfungsi. Yang keempat, modifikasi yang tidak terotorisasi. Perubahan dapat dilakukan pada data, informasi, dan peranti lunak. Perusahaan yang dapat berlangsung tanpa disadari dan menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Semua risiko memiliki tindakan yang tidak terotorisasi. Risiko-risiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Interruption. Ancaman terhadap availability, yaitu data dan informasi yang berada dalam sistem komputer yang dirusak dan dibuang sehingga menjadi tidak ada atau menjadi tidak berguna. Yang kedua, interception merupakan ancaman terhadap survei, yaitu orang yang tidak berhak mendapatkan akses informasi dari dalam sistem komputer. Yang ketiga, modification merupakan ancaman terhadap integritas, yaitu orang yang tidak tidak hanya berhasil mendapatkan akses, melainkan juga melakukan pengubahan terhadap informasi. Yang keempat, fabrication. Adanya orang yang tidak berwenang meniru atau melakukan suatu objek ke dalam sistem. Selanjutnya adalah manajemen risiko keamanan informasi yang bertujuan untuk mengantisipasi terhadap risiko agar kerugian tidak terjadi. Dengan dilakukannya manajemen risiko, diharapkan akan mengurangi dampak insiden sistem dan teknologi informasi, melindungi proses bisnis organisasi yang penting dari ancaman keamanan, meminimalisir risiko kerugian, serta menghindari kegagalan serius terhadap informasi. Dalam mengamankan information security, yang menjadi risiko ialah sebuah organisasi yang tidak mempertimbangkan semua kerentanan dan ancaman yang berhubungan dengan teknologi informasi dan memiliki kebijakan keamanan yang tidak memadai. Bisa menjadi risiko serius, kerugian, pencurian, atau kompromi dari perangkat mobile dapat mengganggu operasi organisasi dan mengakibatkan hilangnya data klien yang sensitif atau rahasia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geraldine Betsy Angela dari Sistem Informasi C 2019 dengan NIM 1915036043. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk membantu meningkatkan kemampuan untuk mengelola dan melindungi diri dari risiko keamanan informasi. Terdapat 3 tahap, yaitu tahap pertama untuk mengumpulkan pengetahuan tentang aset penting, ancaman, dan perlindungan strategi dari manajer senior. Tahap pertama ini terdiri dari proses seperti berikut, yaitu proses pertama, identifikasi knowledge manajemen senior. Proses kedua, multiplay, yaitu mengidentifikasi knowledge manajemen area operasional. Dan pada proses ketiga, multiplay juga, yaitu mengidentifikasi staff knowledge. Dan proses keempat, buat profil keancaman. Dan pada tahap kedua, untuk mengumpulkan pengetahuan dari pengelola area operasional, tahap kedua ini terdiri proses, yaitu identifikasi komponen utama dan evaluasi komponen yang dipilih. Dan pada tahap ketiga, untuk mengumpulkan informasi dari staf, tahap ketiga ini terdiri dari proses seperti berikut, yaitu melakukan analisis risiko dan mengembangkan strategi perlindungan. Terdapat 2, yaitu pertama, workshop A, yaitu mengembangkan strategi, dan workshop B, ulasan strategi, revisi, dan persetujuan. Pada kegiatan ini, menghasilkan pandangan risiko yang mengambil sudut pandang dari seluruh organisasi, sambil meminimalkan waktu masing-masing peserta. Sekian dari penjelasan saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Metisha Darwi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metisha Darwi, NIM 19190361110. Jadi, saya akan melanjutkan materi yang sudah teman saya jelaskan. Langsung saja ke videonya. Outputnya adalah 1. Strategi perlindungan, 2. Rencana mitigasi, 3. Action list. Next, masalah keamanan. Jika berbicara tentang keamanan sistem informasi, kata kunci yang dirujuk adalah pencegahan dari adanya virus, hacker, cracker, dan lain-lain. Sehingga keamanan sistem tersebut ada masalah dua utama, yaitu 1. Threats, keamanan atas sistem, 2. Vulnerability, kelemahan atas sistem. Selanjutnya adalah ancaman. Apa itu ancaman? Ancaman adalah suatu aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman mungkin timbul dari kegiatan pengolahan informasi berasal dari 3 hal utama, yaitu 1. Ancaman alam, yang termasuk dalam kategori ancaman alam seperti banjir, tsunami, angin topan, dan lain-lain. 2. Ancaman manusia, yaitu dapat dikategorikan sebagai ancaman manusia seperti virus, hacking, cracking, akses ke sistem oleh orang yang tidak berhak, DDS, backdoors. 3. Ancaman lingkungan, yang dapat dikategorikan sebagai ancaman lingkungan adalah seperti penurunan tegangan listrik atau kenaikan tegangan listrik secara tiba-tiba dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puputri Santika, NIM 19190361108. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Metisha Darwin. Selanjutnya yaitu ada kelemahan pada manajemen risiko TI. Kelemahan ini merupakan sesuatu yang cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menentukan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas simbol kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup pada sistem tersebut. Suatu pendekatan sistem informasi minimal menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan preventif yang bersifat mencegah dari kemungkinan terjadinya ancaman dan juga keamanan. Yang kedua, ada pendekatan detektif yang bersifat mendeteksi dari adanya penyusupan dan proses mengubah sistem dari keadaan normal menjadi keadaan abnormal. Yang ketiga, yaitu ada pendekatan korektif. Pendekatan ini bersifat mengoreksi keadaan sistem yang sudah tidak seimbang untuk dikembalikan. Selanjutnya, aspek kebutuhan keamanan informasi harus memuat 3 unsur penting, yaitu yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, yaitu aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh 2 yang berwenang dan juga menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima dan juga disimpan. Yang kedua ada integrity atau integritas. Aspek ini menjamin bahwa data tidak dirubah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Harus terjaga keakuratan dan juga keutuhan informasinya. Yang ketiga ada availability atau ketersediaan. Aspek ini menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan juga perangkat terkait bila mana diperlukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Pratama, NIM 19150361114. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan teman saya, Puputri Santika. Materi berikutnya adalah tantangan keamanan. Pada era industri 4.0 yang terjadi saat ini, cenderung menuntut berbagai macam bidang industri untuk bertransformasi digital. Selain mempermudah operasional industri,
transformasi digital juga membantu agar lebih efisien dalam menjalankan bisnis. Namun, di samping sederet kemudahan yang ditawarkan, transformasi digital juga menuntut agar pihak perusahaan atau organisasi juga harus mengutamakan keamanan dari serangkaian ancaman siber di dunia maya yang semakin canggih. Terdapat beberapa tantangan keamanan siber yang paling umum terjadi sebagai berikut. Yang pertama, malware dan ransomware. Malware dan ransomware kerap digunakan penjahat siber untuk mematikan perangkat, server, bahkan terkadang seluruh jaringan korban. Dalam beberapa kasus, mereka meminta tembusan untuk memperbaiki enkripsi agar korban terbebas dari ancaman siber tersebut. Yang kedua ada ancaman cloud. Tidak sedikit berbagai macam informasi perusahaan atau organisasi disimpan di dalam cloud. Enkripsi data yang tidak memadai dapat menjadi titik potensial untuk keamanan siber. Berikutnya, ketiga, ada serangan phishing. Email masar yang dikirim dari sumber yang tampak bereputasi dapat dijadikan senjata untuk menangkap informasi sensitif pengguna, kemudian disalahgunakan oleh penjahat siber. Suatu perusahaan atau organisasi modern tidak akan bisa tumbuh dan bekerja optimal jika keamanan sibernya tidak bisa diandalkan. Mengapa fokusnya siber? Karena meskipun keamanan fisik juga penting, tapi akses internet adalah bagian tak terelakkan di kondisi sekarang ini. Berbeda dari ancaman fisik yang antisipasinya bisa dipetakan dengan cukup jelas, risiko siber lebih tidak menentu. Ia bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Di kondisi terparah, serangan siber, misalnya pencurian data finansial, dapat membuat perusahaan mengalami kerugian besar yang memicu kebangkrutan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di ekosistem siber perusahaan, berikut ini adalah beberapa langkah peningkatan keamanan yang bisa diterapkan. Yang pertama, sering melakukan pelatihan karyawan. Pelatihan dan kesadaran keamanan memberi karyawan keterampilan untuk menggunakan sistem, data, dan jaringan organisasi dengan aman. Ini juga memastikan bahwa mereka mampu mengidentifikasi risiko keamanan, mengelolanya, dan melaporkannya kepada personel yang relevan. Yang kedua, cadangkan data secara berkala. Pencadangan data memang tidak terkait langsung dengan keamanan siber, tetapi langkah ini bisa sangat membantu dalam pemulihan data ketika terjadi serangan. Lakukan tindakan ini secara rutin supaya informasi cadangannya selalu up to date. Yang ketiga, lakukan pengujian keamanan secara rutin. Langkah ini akan memastikan bahwa kelemahan dan celah dalam sistem yang dipunyai oleh perusahaan telah dilindungi dengan baik. Ada berbagai pengujian yang bisa dilakukan, misalnya pengujian celah keamanan, pengujian batas parameter, pengetesan penetrasi sistem, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mardia Deka Putri, NIM 191536101. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh video pertama. Nah, pasti kalian penasaran dong, materi apa sih selanjutnya? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di video berikut ini. Jadi saya akan membahas tentang identifikasi resiko. Untuk lebih detailnya, mungkin saya akan menjelaskan apa sih identifikasi resiko itu. Jadi, identifikasi resiko adalah proses menemukan, mengenali, dan mencatat resiko. Dalam proses manajemen resiko, identifikasi resiko merupakan bagian yang dilakukan paling terdahulu nih dalam proses asesmen resiko. Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal, kejadian-kejadian, atau situasi yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi yang termasuk penyebab dan sumber resiko. Deskripsi kejadian resiko dan dampaknya terhadap tujuan organisasi. Setelah resiko ini sudah teridentifikasi, organisasi harus mengidentifikasi pengendalian yang telah dilakukan terhadap resiko tersebut. Identifikasi resiko harus dilakukan berdasarkan informasi yang relevan dan terbaru, serta melibatkan orang-orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai. Oke, next.
Nah, ini adalah 12 komponen identifikasi resiko dalam perlindungan informasi. Ada 12 nih. Yang pertama itu ada identifikasi resiko modifikasi dalam pencurian database. Nah, bagaimana ya cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu yang pertama bisa melakukan tindakan pembatasan akses, yaitu akses terhadap informasi dan aplikasi oleh user harus dibatasi nih sesuai dengan kebijakan keamanan. Yang kedua adalah identifikasi resiko backup data failure. Cara mengatasinya maka akan dilakukan tindakan backup secara berkala dan manajemen kapasitas, yaitu kebutuhan kapasitas harus dimonitor dan ditinjau secara berkala juga. Yang ketiga adalah identifikasi resiko human atau technician error. Cara mengatasinya dengan cara maka tindakan pendidikan dan pelatihan keamanan informasi pada karyawan sehingga kita dapat memahami keamanan informasi yang ditetapkan perusahaan demi mengurangi terjadinya kesalahan kerja atau human error. Oke, yang keempat ada identifikasi resiko memory full. Hal ini mengatasinya dengan cara tindakan backup secara berkala dan manajemen kapasitas, yaitu kebutuhan kapasitas harus dimonitor secara berkala juga. Yang kelima adalah identifikasi resiko serangan hacker. Cara mengatasinya kayak mana? Yaitu dengan melakukan tindakan kontrol akses jaringan, yaitu dengan prosedur monitoring dalam penggunaan sistem, pengolahan informasi harus dilakukan secara berkala juga. Yang keenam ada identifikasi resiko hardware failure. Cara mengatasinya adalah dengan pemeliharaan dan kontrol secara berkala terhadap hardware untuk memastikan ketersediaan dan integritas hardware. Yang ketujuh adalah identifikasi resiko software failure. Cara mengatasinya itu adalah adanya deteksi, pencegahan, pemulihan untuk melindungi software dari virus, trojan, dan malware sesuai dengan prosedur. Yang ke-8 yaitu adalah identifikasi resiko power failure. Cara mengatasinya maka akan dilakukan backup agar data ini tersimpan dengan aman walaupun terjadi power failure. Yang ke-9 yaitu identifikasi resiko network failure. Cara mengatasinya dengan melakukan tindakan kontrol jaringan dengan cara dimonitoring dan dipelihara keamanan sistemnya yang ditinjau secara berkala juga. Yang ke-10 adalah identifikasi resiko pencurian media atau dokumen penting dengan cara melakukan tindakan pengamanan pada setiap ruangan, yaitu misalnya harus dilindungi dengan kontrol akses masuk yang memadai untuk memastikan hanya orang yang berhak saja yang diizinkan masuk, sehingga cara tersebut dapat mencegah terjadinya pencurian. Jadi dapat mencegah pencurian data dan dokumen. Yang ke-11 adalah identifikasi resiko penyalahgunaan hak akses. Cara mengatasinya dengan melakukan pembatasan akses terhadap informasi dan aplikasi oleh pengguna dan personal pendukung sesuai dengan kebijakan pengendalian akses yang ditetapkan, serta diperlukan adanya perjanjian dengan user bahwa password pribadi yang bersifat rahasia harus dijaga dan tidak boleh diberitahukan kepada orang lain untuk menghindari terjadinya resiko penyalahgunaan hak akses. Yang terakhir adalah pelanggaran terhadap aturan atau regulasi yang berlaku. Cara mengatasinya adalah maka diperlukan adanya pelatihan kesadaran yang tepat dalam kebijakan keamanan informasi bagi semua karyawan-karyawan yang ada di organisasi tersebut. Baik, sekian penjelasan saya tentang identifikasi risiko. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.